Ini presentasinya saja, ini ada memang latar belakang dari webinar kami memang mengambil topik tentang menguak potensi alam ya. Memang bukan menguak potensi sumber daya alam, tapi memang sengaja dibuat menguak potensi alam karena bayangan kami potensi alam itu ada dua, ya, ada terbagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi bencananya gitu. Nah, jadi memang sengaja kita khususkan untuk Prof. Adi untuk menyampaikan materi tentang kebencanaan karena beliau ahli di bidang tersebut. Untuk para peserta mungkin pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti kita sediakan sesi khusus untuk pertanyaan di sesi terakhir itu setelah pemaparan dari pembicara kedua. Ya. Namun sebelum ke pembicara kedua untuk memaparkan materinya, saya sampaikan dulu ya kurikulum pembicara kedua. Ini mohon maaf tadi Prof. Adi ya, saya lupa men-share screen untuk CV pembicara satu ini. Jadi ini CV-nya tadi mau saya share screen tapi kelupaan. Jadi ini saya lihatkan belakangan ini. Nah sekarang saya akan sampaikan untuk CV pembicara yang kedua sebagai berikut. Jadi untuk pembicara kedua nama lengkap adalah Bapak Muhammad Samsur Rosyid PhD. Beliau lahir di Cirebon ya, tanggal 24 Oktober 1961. Ya, sama bulannya dengan saya Oktober juga tanggal 25. Kemudian jabatan struktural beliau itu adalah Ketua Bidang Peminatan Geofisika di Departemen Fisika UI. Bidang keahlian beliau adalah Geofisika Eksplorasi. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1-nya dari Fisika UI, kemudian S2-nya dari Geofisika ITB, kemudian S3-nya di Exploration Geophysics Curtin University, Australia. Kemudian aktivitas keilmuan beliau aktif menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Kita bisa banyak menemukan jurnal-jurnal beliau, ya tinggal dicari aja di Google ya. Untuk pengalaman dan aktivitas organisasi beliau adalah anggota dari Himpunan Fisika Indonesia (FI). Beliau juga anggota dari Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI). Dan beliau juga Ketua Bidang Peminatan Geofisika Departemen Fisika UI. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, saya mungkin langsung serahkan saja kepada pembicara kita yang kedua, Bapak Samsur Rosyid, ya, untuk menyampaikan materinya. Beliau akan menyampaikan materi terkait fisika menguak potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi fokusnya kepada sumber daya alam. Kalau tadi Prof. Adi fokusnya kepada kebencanaan. Nah, kalau yang Pak Samsur Rosyid ini akan fokus kepada sumber daya alam ya, yang dikaji berdasarkan ilmu fisika. Baik, pada Pak Samsur Rosyid kami persilakan. Sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oh, baik. Mantap, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama saya sampaikan atau yang saya hormati Pak Warek 1, juga Pak Dekan FMIPA Untan, juga dari beberapa instansi yang tadi disebutkan ada dari BMKG dan dari instansi-instansi lain, serta para peserta webinar yang saya hormati. Saya sangat bersyukur dapat kehormatan dari panitia webinar dari Departemen Fisika FMIPA Untan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan beberapa pandangan ya terkait dengan eksplorasi sumber daya alam dari sudut geofisik.
Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adi bagaimana bahwa bencana alam atau katakanlah bahwa patahan atau gempa itu adalah memang bencana alam. Bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi beberapa saintis tadi Pak Prof. Adi juga sudah mulai termasuk satu ide dengan saya bahwa gempa khususnya, bahkan kalau saya katakan tidak hanya gempa tapi juga erupsi gunung api, juga mungkin yang lain-lain. Wabil khusus terkait dengan gempa, itulah mungkin cara Allah, cara Tuhan untuk mengirimkan rahmatnya bagi penghuni bumi ini yang dimuliakan olehnya, yaitu yang bernama manusia. Karena tadi juga Prof. Adi sudah menyampaikan bagaimana magmatik akan naik ke atas dari perut bumi yang ada di kedalaman sampai ribuan meter betul di bawah permukaan. Karena peran magmatik ini juga sangat penting, dialah yang memasak, dalam tanda kutip memasak hidrokarbon. Dia juga melalui aliran lavanya dia membawa mineral-mineral dari perut bumi yang kita sekarang bisa menggunakan. Ada emas, ada seng, ada aluminium, ada logam-logam mineral lain yang itu semua bahkan di beberapa negara maju sudah menggunakan tenaga nuklir. Yang itu semua mineral berasal dari perut bumi yang nyampe ke permukaan. Itu melalui celah-celah patahan, celah rekahan yang kebetulan memang dibentuknya pada saat bersamaan dengan terjadinya gempa. Begitu juga erupsi vulkanik, erupsi gunung api juga memang betul di satu sisi ada efek bencananya, tetapi di sisi lain juga begitulah juga cara Tuhan mengirimkan rahmatnya untuk yang makhluk bernama manusia, yaitu batuan vulkanik tufa. Di situ juga kayak mineral, sehingga daerah manapun yang terkena limpahan tufa-tufa itu, dia akan memiliki tingkat kesuburan tanah yang luar biasa dibandingkan dengan tanah-tanah lain yang contohnya misalkan Australia, daratan Australia yang saya tahu tidak ada gunung api satupun di sana, itu tanahnya di hampir seluruh daratan Australia kering, tandus, dan bahkan banyak dipenuhi oleh clay di permukaan, dan bukan cuma clay tetapi juga yang airnya di permukaan sudah sangat asin sekali. Nah, tadi sudah didahului oleh Prof. Adi, terima kasih Prof. Adi. Jadi sekarang bagaimana sumber-sumber daya alam itu yang sudah dikirim ke permukaan. Saya sebut kata permukaan karena relatif dibandingkan terhadap jari-jari bumi yang sekitar 6.370 km, maka sumber daya alam ini oleh Tuhan sudah dikirimkan ke permukaan hanya di kisaran kedalaman, katakanlah paling dalam sekitar 10 kilo. Bahkan kebanyakan sudah ada, kalau mineral bahkan sudah di permukaan, dalam orde puluhan sampai ratusan meter di bawah permukaan tanah. Minyak mostly di Indonesia di kisaran atau migas hidrokarbon di kisaran 2.000-3.000 meter, begitu juga dengan geothermal. Itu hanya 2.000-3.000 meter di bawah permukaan, atau 2 kilo, 3 kilo di bawah permukaan, katakanlah 5 kilo, relatif terhadap 6.400 kilometer, itu memang sangat kecil sekali, dan itu yang di situ kita akan melihat bagaimana rahmatnya Tuhan dibalik bencana dalam tanda kutip melalui gempa-gempa yang terjadi, padahal di situ sedang membukakan jalan celah untuk naiknya magmatik ke permukaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menguap sumber-sumber daya alam yang sudah dikirim oleh Tuhan ke permukaan ini
oleh kita dengan ilmu yang dimiliki oleh kita dan sudah kita pelajari bersama, maka di sini geofisika adalah salah satu cabang ilmu yang diharapkan bisa menggali potensi alam tersebut. Saya mulai dari ini dulu, nanti mohon maaf kalau penjelasan saya agak kurang menukik, tapi yang saya coba dari awal bahwa geofisika adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu geologi dan ilmu fisika. Geologinya adalah dari kata geologi, geo adalah bumi, dan bumi itu sebagai objek dari ilmu geofisika. Ya, geologi ilmu tentang kebumian, di mana itu nanti akan sebagai objek dari ilmu geofisika ini. Sementara fisikanya adalah ilmu yang akan digunakan sebagai tool untuk mengetahui konten, ya, konten atau kondisi batuan atau apapun yang ada di bawah permukaan. Dan di sini satu hal yang paling katakanlah keywordnya bahwa geofisika ini adalah metode yang akan mendeteksi kontras, ya, adanya kontras sifat fisik di bawah permukaan. Jadi kata kuncinya harus ada kontras sifat fisik. Ketika tidak ada kontras sifat fisik, maka itu akan sulit untuk dideteksi menggunakan metode-metode geofisik yang ada. Nanti seperti apa kontras sifat fisik kita bisa lihat berikutnya. Oke. Tadi objek kita adalah geologi. Nah, di sini saya kalau boleh katakan ada dua hal, yaitu target dan tool. Target atau sasaran eksplorasi adalah ada dua, yaitu wadah dari objek yang kita cari, dan yang kedua isinya. Nah, wadahnya itu apa? Dalam konteks eksplorasi yang disebut wadah itu adalah struktur-struktur geologi, baik yang disebut sebagai struktur primer maupun struktur sekunder. Kita kenal di lapangan ataupun ya kita bisa lihat juga ada struktur primer, diantaranya ada perlapisan batuan, ada jenis batuannya apa, ada pasir, ada clay, ada gamping, kapur, ada batuan beku, macam-macam. Ya, itu adalah struktur primer. Jadi bagaimana batuan awal terbentuk itu struktur primer. Nah, setelah batuan awal terbentuk dalam bentuk struktur primer, kemudian karena ada tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adi juga, ada gaya-gaya tektonik yang bekerja, maka akan terjadilah proses pelipatan. Akan terlipat karena di situ ada momentum yang begitu besar, meskipun betul tadi kecepatan lempeng tektonik, lempeng Australia, lempeng Asia, lempeng Eropa, dan lempeng-lempeng benua lain itu hanya katakanlah 6 cm, bahkan ada yang hanya 2 cm per tahun. Itu jelas sangat kecil sekali. Tetapi ingat, yang kita lihat bukan kecepatannya, tetapi yang kita lihat adalah momentum. Dan kalau di situ ada momentum, berarti di situ ada gaya. Karena perubahan momentum itulah impuls, di dalam impuls ada gaya. Jadi gaya itulah yang, atau lebih tepatnya dalam bahasa fisikanya, momentumnya itulah yang sesungguhnya sangat besar. Mengapa sangat besar? Karena ada M, ada massa yang sangat luar biasa besar, yaitu massa benua, massa lempeng benua yang sebesar Australia, sebesar Asia, sebesar Eropa dan Amerika, Afrika, dan lain-lain. Ketika massa dikalikan kecepatan, meskipun kecepatannya hanya 0,2 cm per tahun, tetapi karena massanya begitu besar, maka di situ ada momentum yang begitu besar, dan momentum itulah yang membuat batuan sekeras apapun itu akan menjadi terlipat. Ketika dia punya elastisitas, dia akan terlipat, dan ketika
momentum tersebut, impuls atau gaya tersebut masih terus bekerja, mempressure atau sebaliknya menarik, mentension, itu akan sampailah di batas elastisitasnya sehingga terbentuk fracture, kekar atau fracture, dan seterusnya kemudian terjadi patahan. Nah, struktur-struktur inilah akibat adanya gaya tektonik tadi, itu yang disebut sebagai struktur sekunder. Ini semua ada dalam wadah. Nah, kemudian di dalam wadah itulah nanti ada isinya. Isinya bisa hidrokarbon, bisa mineral logam, bisa hidrotermal untuk geothermal, bisa air tanah bahkan, dan bisa hal-hal lain yang kira-kira bisa mengisi pori-pori batuan atau mengisi patahan-patahan yang ada. Nah, itulah objek yang akan disasar sebetulnya, jadi target bagi geofisikis, ya, eksplorasi geofisika. Nah, toolnya apa? Toolnya adalah metode geofisika. Ada banyak di sini, di antaranya ada metode seismik, geolistrik, metode elektromagnetik, gravitasi, dan magnetik. Elektromagnetik sendiri sangat berkembang dengan berkembangnya teknologi. Ada magnetotelurik, ada nuklir magnetic resonance, ada seismoelektrik, ada radar, ada lidar. Lidar ini menggunakan laser. Kemudian juga ada remote sensing. Ini teknologi yang berkembang luar biasa, kemudian diimplementasi juga di dalam eksplorasi. Nah, ini contoh Bapak Ibu semua, contoh bagaimana struktur hadir di lapangan atau kita jumpai di lapangan, yaitu di sini ada patahan. Ini perlapisan tanahnya adalah struktur primer. Nah, struktur primer ini kemudian terpatahkan dan dia kemudian menjadi bergeser, terlihat dari ini garis-garis hitam ini tidak nyambung, tidak kontinu, tapi dia bergeser. Yang blok sini naik ke atas dan ini membentuk satu patahan normal yang ini terjadi di Oregon, Amerika. Ini juga contoh struktur lain juga di Amerika, di California. Ini bagaimana ada sebuah sedimen giant yang sangat luar biasa. Saya katakan besar karena dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada di bawahnya. Dia terlipatkan. Jadi kita bisa bayangkan kalau sedimen ini dengan ketebalan yang mungkin ratusan bahkan bisa sampai ribuan meter, itu ada di bawah permukaan. Maka sedimen dan struktur ini itu akan sangat berpotensi besar untuk menjadi bersemayamnya sumber-sumber daya alam yang bernilai ekonomis, misalnya hidrokarbon, entah itu minyaknya atau gas. Ini juga sama, ada struktur lain di Wyoming, sama ini juga terlipatkan. Ini ada strukturnya kelihatan, batuannya, perlapisannya, kemudian terlipatkan, dan setelah terlipat kemudian di sini terpatahkan. Ini contoh-contoh yang cukup baik untuk menggambarkan struktur, dan kita bisa lihat bahwa misalnya nanti ada biji besi, karena di sini ada magmatik yang naik, kemudian terbentuklah endapan biji besi, biji-biji mineral maksud saya, tidak harus biji besi, mineral apa saja. Bisa nikel, bisa tadi seperti disebutkan Pak Dekan juga mungkin di Kalimantan Barat banyak bauksit dan lain-lain, yang nanti ada mengendap di sekitaran atau tidak jauh dari magmatik yang naik ke permukaan. Ini juga contoh misalkan terjadi proses hidrotermal, dia ada di kedalaman yang cukup dalam, bisa di 5 kilo kedalamannya, bahkan 10 kilo di bawah permukaan, si Pluton ini, magmatik, kantung magma, tetapi karena ada patahan-patahan dia naik ke atas, maka melalui patahan inilah hidrotermal naik ke atas, dan dalam proses hidrotermal itulah terjadi perubahan-perubahan kimia, dan bisa jadi akan terbentuk mineral-mineral logam di sepanjang jalur patahan atau yang dalam bahasa geologi disebut sebagai daik. Itu adalah boleh dikatakan objeknya, struktur, wadahnya, dan di dalam wadah itu
bisa jadi akan banyak isi material-material lain, entah itu hidrokarbon atau mineral atau juga berbentuk geothermal. Ya. Dan hal ini adalah uap air atau air panas. Nah, bagaimana sekarang metode geofisika bisa menggali itu semua? Saya sebelum masuk ke geofisika, saya bicara dulu masalah metode fisika secara umum. Saya sengaja kata geonya dikurung karena ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi geofisika. Bagi fisika secara umum, konsep ini berlaku. Yang pertama adalah untuk kita melakukan pengamatan apapun. Teman-teman yang di material science saya akan ingin melihat, mengamati struktur molekul, bahkan yang teman-teman fisika teori barangkali yang lebih kecil lagi, sifatnya lebih ke atomik, ya, bahkan ke inti atom yang lebih kecil lagi. Jelas kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Kita tidak bisa, indera kita, mata, tangan, atau apapun tidak bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga yang skala makro, teman-teman di astrofisik ketika ingin menyentuh, menghitung, mengetahui benda-benda langit yang ada di ruang angkasa, ruang angkasa. Itu juga satu hal yang sulit untuk dijangkau, disentuh, atau diraba apalagi. Begitu juga dilihat secara detail, secara teliti. Nah, begitu juga sama dengan yang terjadi pada geofisik kita. Kita sulit untuk meraba secara langsung mineral-mineral yang ada di bawah permukaan, hidrokarbon yang ada di bawah permukaan, juga semua apapun yang ada di bawah permukaan bumi. Sulit untuk melihatnya, sulit untuk menyentuhnya. Keterbatasan indera kita dalam mengamati objek-objek itu menjadi kendala. Kita bersama para saintis, nah di sini fisikawan mencoba mencari jalan keluar, yaitu untuk mengganti matanya di dalam melihat objek penelitian kita, untuk mengganti tangannya di dalam dia meraba objek-objek penelitian kita, objek-objek yang kita amati, itu diganti dengan yang namanya gelombang. Mostly fisika menggunakan gelombang. Mostly, walaupun memang tool lain juga ada. Tetapi mostly menggunakan gelombang. Ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik, gelombang bunyi yang digunakan. Baik kalau di geofisik ada gelombang seismik, ada gelombang gempa. Bahkan di fisika medis menggunakan gelombang sonik juga, gelombang bunyi. Misalnya untuk mengetahui si bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu. Itu juga gelombang bunyi. Ada gelombang elektromagnetik, jelas ini sangat banyak. Gelombang elektromagnetik, gelombang gravitasi, ya, gelombang magnetik, itu yang dimanfaatkan sifat-sifat fisik dari gelombang-gelombang itu semua untuk mendetek segala sesuatu yang ada di bawah permukaan. Nah, tentu saja tidak bisa sembarang gelombang kita gunakan. Ini sangat tergantung kepada objek kita sebesar apa. Ini disebut dalam bahasa eksperimen, itu adalah resolusi. Tidak bisa kita mengukur katakanlah diameter pori-pori di kulit kita itu menggunakan penggaris meteran yang panjang, yang dari kayu misalnya, tidak bisa. Tidak bisa kita mengukur tebal plastik dengan menggunakan penggaris yang umumnya dipakai oleh para student, para mahasiswa. Jadi alat ukur itu disesuaikan dengan objek. Nah, di sini disebut dengan resolusi alat, dan karena dalam bahasa gelombang itu sangat berasosiasi dengan lambda, panjang gelombang. Panjang gelombang itulah yang akan berperan sebagai pengganti size body dari tangan kita. Tangan kita diminta menghitung berapa butir kacang hijau
berapa butir kacang tanah, berapa buah bola tenis, berapa buah bola kaki, itu bisa. Tetapi tangan kita nggak akan bisa menghitung berapa butir tepung yang ada di dalam satu sendok. Itu bicara resolusi. Nah, size body dari jari kita itulah, kalau saya ilustrasikan ibaratnya adalah lambda atau panjang gelombang. Mungkin bagi teman-teman di fisika nuklir, fisika teori, satuannya menjadi habar gitu ya, lambda per 2V atau pakai satuan lain. Tapi nggak jauh dari apa yang disebut dengan lambda. Tetapi memang nanti di bahasa teknis sehari-hari, umumnya di industri geofisik, jangan kaget, istilahnya resolusi ini tidak berasosiasi dengan lambda, tetapi mereka seringnya mengasosiasikan dengan frekuensi. High resolution itu berasosiasi dengan high frekuensi. Jadi ya kata orang fisika sih oke-oke aja. Tetapi sesungguhnya justru secara substansi bicara resolusi sebetulnya adalah lambda yang berperan kuat daripada parameter frekuensi. Oke, jadi kemudian ada respon ketika gelombang dikirim dengan lambda tertentu, maka nanti bagaimana medium itu merespon. Medium itu merespon itu akan terlihat dari bagaimana parameter gelombang yang kembali dan terdetek oleh alat-alat yang kita pasang. Teman-teman di material misalkan bagaimana melihat susunan atom atau susunan molekul itu menggunakan XRD misalnya. Begitu juga X-ray digunakan di medis untuk mempelajari bagaimana atau ya nuklir ya, dalam hal ini mungkin gelombang-gelombang nuklir lain di dalam fisika medis digunakan pula untuk melakukan tomografi di bagian kepala, di otak manusia misalnya. Nah itu memang karena objeknya kecil-kecil. Nah yang sama-sama gelombang bunyi saja, itu kalau tadi saya katakan yang objeknya kecil, yaitu lekuk-lekuk body bayi di dalam rahim seorang ibu, karena mostly manusia menggunakan USG, ultrasonografi, itu adalah untuk mengetahui jenis kelamin si bayi itu apa. Maka dia harus bisa mendetek body size dari, mohon maaf, kelamin si bayi. Sehingga lambda yang digunakan itu harus lambda yang tentu saja lambda yang lebih kecil daripada size body itu. Nah beda kalau itu diterapkan di size X biasanya justru dia bermain dengan lapisan-lapisan tebal, lapisan-lapisan yang bisa ordernya puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan meter ketebalannya, sehingga lambda yang digunakan bisa sangat besar, bisa berorder 50 meter lambda yang digunakan. Jadi, nah itu nanti bagaimana si medium merespon gelombang yang kita kirim, itu dilihat dari parameter gelombang. Maaf. Di sini ada amplitude, ada lambda di dalam K, ada frekuensi. Di dalam Kx min omega T ada fasa. Di dalam K dan omega ada kecepatan rambat. Ada kecepatan fasa, ada kecepatan grup, dan lain-lain, termasuk juga amplitude yang tidak selalu konstan. Bisa jadi dia decay, meluruh, bisa jadi juga si amplitude-nya melakukan proses decay karena ada absorption dari si medium. Itu semua nanti bisa dibaca, bisa dianalisis, bisa diinterpretasi dari parameter-parameter fisik yang ada di dalam sebuah gelombang. Jadi memang geofisikawan kalau basicnya adalah fisikawan, pas betul sehingga dia harus memang kuat di dalam gelombang, konsep gelombang. Oke, ini beberapa saya mungkin bisa sekilas saja. Ini contohnya metode seismik, dan seismiknya saya berikan ada tambahan refleksi, walaupun sesungguhnya secara
yang saya tampilkan memang ini adalah record dari seismik refleksi. Karena ini kebetulan baru dengan eksplorasi, tetapi di seismik refraksi gelombang gempa itu juga rumusnya sama, yaitu sinyal yang kita rekam sama dengan wavelet yang dikonvolusikan dengan koefisien refleksi. Atau kalau tadi gempa ini KR-nya menjadi koefisien refraksi. Jadi nanti kita punya sinyal secara matematiknya, kita punya wavelet, maka dengan processing matematik, ya, dan di sini juga memang geofisikis harus kuat juga selain tadi di gelombang gitu misalkan, juga harus kuat di FISMAT, fisika matematik, karena ini harus diselesaikan bagaimana yang cukup kompleks, karena alam tuh meresponnya dalam bentuk konvolusi. Tetapi kita kalau ngikutin alam pakai konvolusi lumayan, ada konvolusi itu ada empat tahap proses matematik yang tidak sederhana. Nah, supaya dia lebih sederhana maka dilakukanlah transformasi Fourier sehingga proses konvolusi itu bisa menjadi proses perkalian biasa. Tetapi ini sudah berubah tidak dalam domain waktu, tapi sudah dalam domain frekuensi. Jadi nanti kalau itu sudah dalam domain frekuensi dan di perkalian, kita akan dapatkan koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi berarti kita, di mana rumusnya adalah ini yang sebelah kanan, ada kontras akustik impedan. Akustik impedan itu adalah rho kali V, densitas batuan, kontras densitas batuan. Di situ rumusnya akustik impedan adalah densitas dikalikan velocity. Tapi yang substansi, parameter substantif dari itu adalah akustik impedan sesungguhnya adalah densitas batuan. Makin dense suatu batuan, makin tinggi velocity-nya. Dan sebaliknya. Nah, ketika ada kontras densitas itulah yang nanti akan terlihat KR-nya itu akan tinggi. Jadi di sini metode seismik memang akan bekerja dengan baik, akan sensitif terhadap jika ditemukan di bawah permukaan ada medium yang memiliki kontras impedansi. Nah, setelah direkam, kemudian diproses, dan hasilnya awalnya begini, kemudian setelah diproses melalui processing yang cukup panjang, dan matematiknya lumayan, komputasinya juga lumayan berat, in the end dapatlah kira-kira nanti ini struktur perlapisan di bawah permukaan yang dengan bantuan gelombang itulah kita bisa bukan cuma meraba, tetapi hasil rabaan itu kemudian dipetakan dalam bentuk gambaran seperti ini. Itu nanti bisa diinterpretasi, oh di sini ada patahan, patahannya nanti kita bisa lihat lagi selain ada lipatan, yang jelas ada syncline, ada anticline. Jelas ada patahan-patahan, dan nanti dari patahan-patahan itu patahannya kita tahu patahan normal atau patahan reverse, dan patahannya kemana dan lain sebagainya, itu yang nanti kemudian berlanjut kepada bisa cerita historis. Kalau di situ ada, tadi Prof. Adi juga menyampaikan ada oil seepage, artinya oil yang melakukan proses migrasi dari induknya, batuan induknya. Nah, kalau dia sudah migrasi dan dia mengendap di sini misalnya, di celah-celah pelipatan ini, di patahan-patahan ini, maka itu yang nanti akan menjadi target untuk drilling ketika kita melakukan pengeboran untuk mengangkat potensi-potensi sumber daya alam tadi. Oke, itu adalah seismik. Ini metode magnetotelurik, yang tadi base-nya adalah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik, simpelnya saya sampaikan bahwa ya karena namanya elektromagnetik maka terdiri dari dua komponen, ada elektrik sama ada magnetik. Saya katakan sebut saja elektriknya adalah dalam bentuk E, magnetiknya dalam bentuk H. Intensitas medan magnetik ini adalah intensitas medan listrik. Di lapangan kita ukur medan listrik arah X. Katakan kalau X itu arah timur barat, lalu arah Y kita ukur juga arah utara selatan. Juga medan magnetiknya, kalau medan listrik diukur menggunakan elektrod,
kalau medan listrik kita medan magnetik kita ukur menggunakan kumparan. Itu juga diukur pada arah X timur barat, arah Y utara selatan, dan arah vertikal dalam perut bumi. Nah, di fisika juga kita kenal bahwa ada istilahnya impedansi elektromagnetik, yaitu E dibagi H. Dan dari rumusan-rumusan di teori medan kita juga dapatkan bahwa ternyata ada formula bahwa resistivitas medium ini kita tidak membahasakannya dalam bentuk konduktivitas. Aslinya sesungguhnya secara formula matematik itu ada muncul sigma, yaitu konduktivitas medium. Hingga sesungguhnya di sini saya katakan metode MT dan elektromagnetik mostly, umumnya elektromagnetik, itu sesungguhnya sensitif terhadap keberadaan kontras konduktivitas listrik di bawah permukaan. Jadi kalau tidak ada kontras konduktivitas, maka sulit. Saya tidak katakan kontras resistivitas, tapi kontras konduktivitas listrik. Mengapa? Karena medium konduktif itulah yang akan di-trigger oleh gelombang elektromagnetik dalam kasus MT di sini, magnetotelurik, itu yang akan di-trigger dari lapisan ionosfer. Ionosfer banyak gelombang elektromagnetik, dia yang akan menginduksi batuan-batuan konduktif sehingga kemudian terbentuk medan sekunder di bawah permukaan tanah, dan medan sekunder itulah yang akan kita detect, kita ukur, dan hasilnya nanti didapatkan dalam bentuk formula Rho. Ya, Rho di sini berarti adalah resistivitas medium, resistivitas batuan. Dan prosesnya dilakukan dalam sama seperti seismik, kita ngukur dalam time series. Dalam time series seperti ini, biasanya diukur dalam katakanlah 4 jam, continuously, 8 jam, bahkan sampai 12 jam. Kalau perlu 24 jam gitu ya. Tapi tentu saja makin lama makin costly, makin biaya besar. Itu tetapi dalam processingnya kita mengambil intensitas medan listrik maupun magnetik itu dalam domain frekuensi. Sehingga lagi-lagi Fourier transform kita gunakan untuk memudahkan processing atau perhitungan sehingga mendapatkan yang disebut dengan Rho. Jadi ini Rho ini adalah Rho pada frekuensi tertentu. Let's say pada frekuensi 3 Hz misalnya. Jadi E-nya pada frekuensi 3 Hz, H-nya pada frekuensi 3 Hz. Di sini ada omega, berarti omega pada 3 Hz. Dapatlah Rho. Rho yang dalam 3 Hz ini masuk ke rumus ini. Masuk ke rumus ini. Sehingga Rho-nya ada, frekuensinya 3 Hz, dapatlah. Oh, ternyata ini berasal dari lapisan di kedalaman. Karena ini adalah depth penetration. Jadi nanti kita mengubah frekuensi, kita dapat Rho fungsi frekuensi, akibatnya masuk ke rumus depth penetration, kita dapat sebaran Rho atau resistivitas batuan terhadap kedalaman. Jadi kita dapat satu dimensi di bawah station pengukuran bagaimana distribusi resistivitas terhadap kedalaman. Kalau nanti ada di satu area, let's say membentuk grid, ada 20 station, berarti ada 20 sumur dalam tanda kutip, sumur resistivitas dalam tanda kutip, karena itu satu dimensi ke bawah secara vertikal. Nah, ke-20 sumur itulah yang kemudian dikorelasi, bisa menggunakan pemodelan satu dimensi, 2 dimensi, atau yang terbaik tentu saja adalah 3 dimensi. Lagi-lagi interpolasi 1D, 2D ataupun 3D butuh matematika dan butuh komputasi. Jadi memang geofisikis nggak berhenti di fisika saja, tetapi harus didukung dengan kekuatan matematik dan kekuatan komputasi. Oke, ini metode lain, geolistrik. Geolistrik ini juga saya kira common
rumus fisikanya yang very simple, kita kenal bahwa R sama dengan rho L per A, sehingga rho adalah RA dibagi L. Ini yang kemudian di sini kita lihat bagaimana R-nya itu menjadi delta V per I, kemudian A per L-nya itu menjadi K. K adalah, saya sebut K karena dia disebut sebagai konstanta geometri. Artinya nilai K inilah yang nanti sangat tergantung kepada geometri dari elektrod. Sementara delta V dan I itu diukur di lapangan. Delta V diukur di lapangan melalui, misalnya ini konfigurasinya adalah selam bersih. Bisa dilihat di gambar kanan untuk konfigurasi selam bersih. Delta V-nya diukur di antara elektroda N, sementara arusnya diukur antara elektroda A dan B. Jadi R terukur dari lapangan, sementara K itu didapatkan dari konfigurasi elektroda. Ada banyak jenis konfigurasi. Ada selam bersih, ada Wiener, ada pole, ada pole, dipole, dan lain sebagainya. Ini contoh bagaimana konfigurasi elektroda untuk konfigurasi selam bersih. Oke, gravitasi. Satu lagi, saya ambilkan contoh metode di geofisik gravitasi. Gravitasi basically di dalam gravimeter. Tadi Prof. Adi juga sudah menyebutkan ada alat Lacoste-Rombaugh. Ini yang saya tampilkan di gambar adalah Sintrek yang edisi terbaru. Sintrek CG5, ada generasi CG3, ada CG5. Ini CG5. Tidak besar. Alatnya cuma segini. Beratnya juga average more or less about 5 kilo kurang lebih ya. Nah, di dalam alat gravimeter itu ada pegas. Ada pegas yang di ujung pegasnya ada massa. Massa kecil yang dia akan berinteraksi dengan massa batuan di bawah permukaan bumi sampai ke pusat bumi. Ketika dia berinteraksi ini massa di ujung pegas akan tertarik, sehingga pakai hukum yang kita sudah familiar, F sama dengan minus Kx, itu yang kemudian nanti akan dikonversi menjadi dengan hukum Newton menjadi gravitasi. Ya, jadi nanti di sini rumusnya adalah tentu saja menjadi Kx dibagi dengan M. M-nya adalah M dari massa di ujung pegas ini. Lacoste-Rombaugh seperti ini. Tetapi untuk Sintrek sekarang lagi-lagi dengan berkembangnya teknologi itu tidak menggunakan pegas yang sesederhana ini karena luar biasa sensitifnya si pegas dan cukup bermasalah dalam tanda kutip dalam operasional di lapangan karena take time banget untuk menjas alat. Sintrek itu sudah memodifinya dengan menggunakan kapasitor. Ini lagi-lagi juga kembali ke kita teman-teman di fisika instrumen elektronik barangkali. Bagaimana ketika ini pegas masih terus berosilasi karena satu dan lain hal. Karena getaran lingkungan, karena kondisi yang labil, sehingga karena sensitivitas dari pegas dia terus berosilasi, maka di situ kalau menggunakan prinsip kapasitor tentu saja antara ujung benda sini dengan let's say di sini ada lagi lempeng kapasitor, dengan berubah jarak antar lempeng kapasitor akan merubah kapasitansi kapasitor. Itu yang kemudian ketika perubahannya terus-menerus dan lagi-lagi bisa masuk ke genetic algorithm atau ke AI, artificial intelligence, atau neural network lainnya, lagi-lagi fisika masuk di situ di processing. Maka ketika kelihatan secara statistik ini perubahannya sudah stabil, maka komputer di dalam Sintrek itu akan bekerja dan kemudian dia membuat alat itu tidak lagi bervibrasi. Sehingga proses pengukurannya relatif lebih cepat menggunakan teknologi Sintrek ketimbang Lacoste yang memang itu termasuk generasi awal. Ada lagi
sebelum Lacoste Rombah itu juga ada yang lebih awal lagi, lebih konservatif. Oke, jadi kalau lihat dari rumusnya ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa gravitasi itu sensitif terhadap adanya kontras densitas. Jadi hampir mirip dengan seismik tadi. Hanya kalau seismik itu kontras densitasnya bisa secara vertikal, tetapi kalau di gravitasi nanti akan relatif sensitifnya adalah kontras densitas pada arah lateral. Itu. Nah ini contoh bagaimana di lapangan kita akan menemukan ini disebut dengan kalau di sini katakanlah eksplorasi hidrokarbon. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana di lapangan itu di gambar ini boleh dikatakan di situ ada limestone, ada gamping, ada pasir ini yang berwarna biru dijepit oleh oleh clay. Jadi atas bawahnya clay lempung yang relatively impermeable menjepit lapisan pasir yang berwarna biru. Dan ini ceritanya di dalam pori-pori pasir itu terisi oleh fluida, ada air, ada oil, ada gas. Dan secara sifat fisis maka air ada paling bawah dan minyak di atasnya, kemudian paling atas adalah gas. Ini kalau normal dan dia berada dalam satu jebakan yang disebut struktur jebakannya adalah di sini anticline, adanya pelipatan. Ya, maka akan seperti ini dan nanti yang dikejar oleh kita sebagai explorer adalah di mana anticline itu yang diduga sebagai tempat terjebaknya, tempat bersarangnya hidrokarbon, sehingga nanti rekomendasi kita pengeboran dilakukan di puncak dari anticline ini. Atau juga bisa hidrokarbon itu bersemayam di dalam struktur patahan seperti ini. Bahkan ada yang terlipat dan terpatahkan seperti ini. Jadi memang di alam sangat kompleks, bisa juga ada dalam bentuk lens. Lens ini artinya ada sedimen-sedimen pasir yang terjebak di tengah-tengah sedimen clay yang begitu giant, begitu besar. Ya, dan kebetulan di dalam medium pasir ini juga itu ada hidrokarbonnya. Jadi bisa juga berbentuk membaji seperti ini atau banyaklah model-model yang memungkinkan, dan ini terjadi unconformity antara lapisan di bawahnya dengan lapisan clay di atasnya. Ini unconformity tidak menerus ya. Jadi ini kita bisa lihat arahnya semua miring, tiba-tiba di atas ada satu kejadian yang mengubah semua kemiringan ini. Ini biasanya kalau di alam ada kejadian yang datar ini terjadinya belakangan, itu mungkin terjadi erupsi atau terjadi banjir yang begitu dahsyat sehingga dia mengirim sedimen yang luar biasa di atas struktur pelapisan yang sudah termiringkan dan terpatahkan segala macam, lalu terendapkanlah sedimen yang begitu besar juga di permukaannya, mungkin karena tadi banjir besar atau karena erupsi vulkanik seperti Tambora di NTB juga itu meninggalkan jejak lapisan tufa yang begitu tebal sampai puluhan meter di atas permukaan. Oke, ada juga ini bentuk seperti salt dome, ya istilahnya garam, kubah garam yang ini juga ya boleh, walaupun ini di Indonesia relatif boleh dikatakan tidak ada karena sangat sulit secara nature untuk terjadi satu lapisan garam yang begitu tebal kalau kita mengconsider bahwa garam terbentuk hanya karena efek evaporasi atau penguapan air laut. Indonesia yang cuacanya cuma 2 musim seperti ini sulit untuk membentuk itu. Ini data gravitasi yang tadi juga oleh Prof. Adi sudah disampaikan bagaimana ini dalam rangka mencari migas
ya. Di sini saya lanjut aja karena waktunya saya lihat udah mepet. Ini juga sama, gravitasi yang dikombinasi dengan seismik bisa menggambarkan struktur-struktur. Jadi yang pertama adalah struktur dulu bisa kita gambarkan. Dalam hal ini adalah struktur perlapisan termasuk struktur sekunder patahan-patahannya yang mungkin ada di daerah situ. Based on data gravity dan pemodelannya, juga data-data seismik yang bisa kita interpretasi. Nanti kalau dari situ juga bisa berlanjut khususnya dari seismik untuk membaca lebih jauh apa fluid content yang ada di dalam struktur lapisan batuan tersebut. Nah, nanti untuk apa fluidanya nanti di bab geothermal saya lihat. Nah, ini di eksplorasi geothermal, di mana ya mungkin kalau di Pontianak, Kalimantan umumnya mencari geothermal sudah sulit ya. Ada juga di Sabah, negara bagian Malaysia, itu juga sudah tidak terlalu tinggi potensinya, sudah medium saja, mid enthalpy gitu ya. Karena memang Kalimantan secara volcano itu sudah termasuk batuannya berusia tua dalam tanda kutip, tersier. Sementara kalau kita bicara geothermal biasanya di usia-usia geologi yang kuarter. Jadi anyway, meskipun tidak ada sumber geothermal, tetapi untuk knowledge dan who knows di antara Bapak Ibu nanti ada yang bekerja untuk eksplorasi geothermal. Jadi ini memang 4 parameter utama yang dicari di dalam eksplorasi geothermal, yaitu adanya heat source, adanya lapisan reservoir, lapisan clay cap, dan adanya fault atau fracture zone. Heat source jelas ini ada di bawah. Itu biasanya dari pluton atau magmatik, kantung magma di bawah. Itu nanti dengan gravity diantaranya. Kemudian lapisan reservoir di dalam gambaran ini yang di depan saya tunjukkan, ini yang biru itu cenderungnya bisa jadi adalah reservoir, dan agak ke bawah dikit bisa jadi juga ada heat source-nya. Kemudian clay cap adalah ini yang merah. Clay cap, jadi ada clay yang dia menjadi clay batuannya karena dia terpanasi. Dan yang interest di dalam eksplorasi geothermal adalah kalau kita menemukan updome, ada anticline seperti ini, yang kemudian di atasnya ada clay. Nah, clay inilah yang dia sebagai penudung. Jadi ibaratnya kalau kita kembali ke dapur, ini ada ceret. Ceret itu, ini tutup ceretnya adalah clay cap-nya di sini yang dia impermeable, sehingga kalau di sini di bawahnya ada steam, ada uap air atau ada air panas, maka dia tidak bisa keluar kemana-mana, dia terperangkap di sini. Sementara dari bawah terus dipanasi oleh adanya heat source atau magma yang ada di bawah. Dan si uap air ataupun air panas hanya bisa keluar ke permukaan hanya kalau ada parameter yang keempat, yaitu patahan. Jadi ketika ada patahan naik ke atas, maka akan memberikan sinyal ke kita di permukaan, yaitu dalam bentuk adanya fumarole. Seperti ini di foto yang sebelah kanan bawah. Ini di Kamojang, daerah Garut, Jawa Barat. Itu ada semburan steam, uap air panas yang sampai tingginya ratusan meter. Karena sangat tingginya pressure di bawah permukaan. Dan sangat tingginya itulah, dan temperaturnya sangat tinggi juga, sehingga uap airnya ini uap air yang transparan. Jadi itu yang nanti kita kejar, kita bor untuk mengeksploitasi steam itu, dan nanti steam itulah yang naik ke permukaan, dialirkan untuk kemudian menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Nah, ini metodenya yang saya tampilkan di sini adalah metode MT yang sangat relatif lebih handal untuk memetakan keberadaan clay cap, karena clay cap adalah lapisan konduktif. Dan tadi sudah saya sampaikan,
bahwa metode MT electromagnetic mostly generally itu sensitif terhadap keberadaan benda-benda yang bersifat konduktif. Ini yang sebelah kiri adalah hanya SP, metode geolistrik lain yang saya skip aja. Ini juga eksplorasi geothermal yang saya akan highlight yang kiri saja. Yang kanan tadi relatif metode MT juga sama, magnetotelurik. Yang ini adalah metode seismik untuk juga eksplorasi geothermal. Bagaimana kita bisa, tadi di seismik sudah saya sampaikan, kita bisa mendapatkan yang disebut dengan acoustic impedance. Acoustic impedance di dalamnya ada rho, ada velocity. Nanti dari acoustic impedance, dari KR mulanya, ya, koefisien refraksi atau koefisien refleksi, kita akan dapat parameter yang namanya acoustic impedance. Dari acoustic impedance kita dapat parameter velocity. Dari parameter velocity kita tahu di dalam seismik di situ ada modulus bulk, ya, ada konstanta Lame lambda. Dan lambda di sini bukan lambda panjang gelombang, tetapi lebih konstanta Lame. Dan juga kita kenal di mekanika elastisitas ada yang disebut Poisson ratio, nu di sini, dan nu itu nanti berasosiasi dengan VSPP. Oke, nanti berdasarkan nilai VPVS atau berbanding terbalik dengan Poisson ratio itulah kita akan bisa menganalisis kondisi bawah permukaan. Oh, ini di zona merah ini di bawahnya ada upflow. Upflow itu adalah ada reservoir geothermal, ada sumber panas, ada heat source dan lain sebagainya. Sementara yang biru-biru, yang VPVS-nya relatif tinggi, ini boleh dikatakan zona-zona yang jauh memiliki temperatur tinggi. Oke, di mineral saya sekilas saja mungkin. Ini contohnya kita mencari emas. Saya hanya mencari emas karena emas relatif menarik bagi masyarakat banyak. Banyak macamnya mineral itu, ada emas, ada tadi di Kalimantan Barat barangkali boksit, ada juga di Sulawesi banyak nikel selain emas, dan mineral-mineral lain, ya, yang itu nanti bisa diekspor, dan dalam hal ini emas bisa didetek dengan magnetik dalam bentuk anomali magnetik yang tinggi. Sedangkan emas juga bisa didetek menggunakan geolistrik resistivity yang di sini terindikasi baik resistivitasnya maupun IP, high resistivity dan high traceability. Apa itu metode IP? Nanti ya ini memang waktunya sangat sempit, tapi nanti dengan pertanyaan saja. Dari elektromagnetik juga kita bisa remote sensing menggunakan satelit, radar. Ini mapping satu wilayah misalkan bisa kelihatan oleh kita relief permukaannya seperti apa. Yang kemudian bukan cuma itu, kita harus sampai kepada menentukan litologi batuannya apa. Ini misalnya, ini warna-warni ini adalah menggambarkan litologi batuan yang berbeda di tempat yang tadi berhasil dipetakan menggunakan citra radar atau satelit. Ini silahkan nanti banyak sebetulnya fisika kita terlibat dan bisa masuk ke dalam eksplorasi geofisik, dan ini aplikasi lain selain tadi eksplorasi sumber daya alam. Tadi ada mitigasi bencana udah Prof Adi sampaikan, ada gempa bumi, ada erupsi vulkanik, longsor. Untuk lingkungan juga bisa, pencemaran limbah industri, limbah rumah tangga dan sebagainya. Geoteknik juga bisa, dan benda-benda purbakala, eksplorasi air tanah, deteksi ada gua bawah tanah atau tidak, atau sinkhole, ada subsidence permukaan tanah, amblesan, deteksi lapisan basement, ya, untuk ini orang-orang sipil kaitannya atau mau bikin terowongan dan lain-lain. Kualitas jalan apakah bagus atau tidak, cor-corannya atau gedung-gedung, itu menggunakan radar, gelombang radio. Lalu juga untuk benda-benda bersejarah, misalkan candi yang terkubur, benda-benda purbakala yang terkubur,
itu semua bisa didetek juga dengan menggunakan aplikasi geofisika. That's all. Saya mohon maaf nggak membuat kesimpulan. Silakan disimpulkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.